Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya, nama saya sendiri, Natasha Romaiza Santri, NIM 1824 10 10 30 11. Nanti teman-teman saya akan memperkenalkan diri sebelum presentasi dimulai. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir e-bisnis, yaitu data tentang realisasi PI-PPK Kota Bandung. Nah, kenapa kita kok memilih realisasi PI-PPK ini? Karena sebelumnya PI-PPK sendiri itu adalah program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Nah, pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Nah, PI-PPK sendiri, kenapa kita mengambil PI-PPK ini? Karena PI-PPK ini sendiri merupakan fokus terhadap pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan. Mengingat kecamatan memiliki wilayah yang luas, jarak politik dan jumlah penduduk dan potensi yang dimilikinya juga banyak. Untuk pengertian dari PI-PPK sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Andi. Oke, kita masuk pada slide ketiga, yaitu pengertian PI-PPK. Jadi pemerintahan daerah dengan masyarakat pada tahun 2015, pemerintahan Kota Bandung membuat sebuah program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan atau biasa disingkat menjadi PI-PPK. Jadi program ini berawal dari pemikiran dan pandangan masyarakat terkait problem atau upaya untuk memecahkan masalah pada suatu daerah di Bandung. Dan yang berperan aktif dalam upaya pemberdayaan ini yaitu melalui berbagai pihak masyarakat seperti pemerintahan daerah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas lainnya. Untuk selanjutnya masuk kepada slide 4, yaitu tujuan dari PI-PPK yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Atika Nabila Imtiaz, NIM 182410103055. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari PI-PPK sendiri. Tujuan PI-PPK sendiri itu adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk kepedulian dalam pemerataan pembangunan dengan pola bantuan 100 juta per LKK, RT atau RW, PKK Karang Taruna, dan lain sebagainya sekecamatan Kota Bandung. Dan diharapkan semua pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memperdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dari PI-PPK itu sendiri. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari data pada website Open Data Kota Bandung di website yang telah tertera. Data yang diambil lebih dari 100 record data. Dan dari semua data tersebut membahas tentang realisasi dana dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau PI-PPK dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza. Terima kasih Atika. Saya Siti Nuraliza, NIM 182410103054. Ini rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu
Bagaimanakah grafik pengelolaan anggaran PI/PPK berdasarkan pagu anggaran, realisasi SP2D atau surat perintah pencairan dana, dan sisa anggaran? Yang kedua, bagaimanakah perubahan yang terjadi setelah adanya PI/PPK di Kota Bandung? Kemudian yang ketiga yaitu bagaimanakah evaluasi dan saran dari pelaksanaan PI/PPK yang telah dilaksanakan oleh Kota Bandung. Pagu anggaran itu sendiri merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan atau pembiayaan anggaran untuk dalam APBN. Terus kemudian SP2D atau surat perintah pencairan dana ini pencairan dana untuk RT RW, kemudian PKK, Karang Taruna dan lain-lain seperti yang dijelaskan oleh Saudari Tias tadi. Kemudian sisa anggaran ini sisa anggaran dari SP2D itu sendiri. Jadi pagu anggaran itu fullnya, kemudian dikurangi oleh SP2D, sisanya itu ya dari pagu anggaran dikurangi dari SP2D itu sendiri. Kemudian manfaatnya sendiri yaitu untuk mengetahui grafik pengelolaan anggaran PI/PPK berdasarkan pagu anggaran, realisasi SP2D dan sisa anggaran. Kemudian yang kedua untuk mengetahui grafik pengelolaan anggaran PI/PPK berdasarkan pagu anggaran, realisasi SP2D dan sisa anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui evaluasi dan saran dari pelaksanaan PI/PPK yang telah dilaksanakan di Kota Bandung. Untuk selanjutnya, untuk grafiknya akan dijelaskan oleh Reka. Perkenalkan, nama saya Reka Putri Puspita, NIM 182410101314. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis realisasi anggaran PIPK di beberapa kecamatan Kota Bandung. Seperti yang sudah tertera pada infografis di sini, ada angka 100%, 91%, dan 9%, di mana 100% ini merupakan angka dari pagu anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung ke beberapa kecamatan untuk menjalankan program PIPK ini sendiri. Selanjutnya ada angka 91% atau realisasi SP2D, yaitu pencairan dana untuk setiap RW, PKK, LPM, Karang Taruna, dan lain-lain di beberapa kecamatan Kota Bandung. Selanjutnya ada sisa anggaran, yang dimana sisa anggaran ini diperoleh dari dana seluruh total dana dari realisasi SP2D dibagi dengan sisa anggaran, lalu mendapatkan total 99%. Di angka 100% ini dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran atau dana yang diberikan pemerintah itu benar-benar terrealisasikan untuk program PIPK ini dan benar-benar disalurkan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandung. Lalu untuk yang angka 91% itu ada realisasi SP2D, di mana dana yang diberikan untuk pengelolaan PIPK ini dapat dikatakan hampir mendekati 100% untuk pengalokasian dananya. Jadi hampir seluruh dana yang diberikan oleh pemerintahan Bandung itu benar-benar digunakan untuk PIPK sendiri di beberapa lingkup kecamatan di Kota Bandung sesuai data yang telah kelompok kami cari. Dan di sini persentase untuk sisa anggaran sangat sedikit, yaitu 9%, karena tadi untuk realisasi SP2D itu ada 91%. Jadi sisa anggarannya sangat sedikit karena
semua dana digunakan untuk pembangunan dan perubahan yang dibutuhkan oleh setiap lingkup. Dan untuk grafik-grafik yang tertera di sini sangatlah berbeda, itu dikarenakan ada beberapa faktor. Di antaranya adalah penggunaan dana di setiap lingkungan itu kan berbeda. Jadi grafik yang diberikan atau digambarkan untuk setiap daerah itu pasti berbeda karena kebutuhan untuk perubahan dan pembangunan dari setiap lingkup dan setiap daerah yang ada di Kecamatan Bandung itu berbeda. Dan di data sendiri pun juga dijelaskan bahwa seperti kecamatan yang sudah sebelum ada PIPK itu sudah berkembang, dana yang digunakan pun juga tidak terlalu banyak, berbeda dengan kecamatan yang masih pelosok atau belum ada program apapun, itu dana banyak digunakan. Lalu selanjutnya ada grafik anggaran PI-PPK. Pada grafik anggaran PI-PPK ini akan terus naik sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh Pemkab Bandung yang telah mengupayakan kenaikan anggaran PI-PPK. Kenaikan itu diperkirakan mencapai 25% dari nilai yang telah ada saat ini. Jadi mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang nilai anggaran yang diberikan oleh pemerintahan Bandung itu akan lebih dari 100 juta untuk setiap lingkup RW, PKK, LPM, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini masih dalam upaya kenaikan untuk anggaran karena anggaran di Kota Bandung sendiri masih diutamakan untuk wabah virus COVID-19. Selanjutnya ada perubahan. Setelah adanya program PI-PPK di Kota Bandung ini, perubahan yang terjadi ada cukup drastis karena tadi sesuai dengan realisasi SP2D, hampir seluruh dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung itu terrealisasikan. Dapat dilihat juga dari beberapa website dan beberapa sosial media bahwa Kota Bandung sekarang benar-benar sangat pesat dalam bidang pembangunan dan penataan kota-kotanya. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi setelah adanya PI-PPK sendiri itu adalah berbedanya pola pikir antar lembaga, antar orang-orang yang mengurusi dana PIPK sendiri, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu evaluasi setelah adanya PIPK ini. Dan masih, walaupun terbilang lancar untuk pengalokasian dananya, PIPPK sendiri nyatanya masih ada beberapa kecamatan di Kota Bandung yang masih kurang optimal dalam penyerapan anggaran PI-PPK ini. Penyerapan anggaran PI-PPK-nya dapat dikatakan masih lemah karena dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran PI-PPK, sisa anggaran PI-PPK, dan masih banyak kegiatan yang belum terrealisasikan di Kecamatan Bandung. Jadi masih banyak evaluasi yang harus menjadi cerminan untuk keberlangsungan program PIPK ini ke depannya. Dan semoga program PIPPK ini mendorong pembangunan dan perubahan yang lebih baik untuk Kecamatan Bandung ke depannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Natasha. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Setelah kita tahu pemaparan dari teman-teman saya, maka saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami buat bersama. Jadi kesimpulannya adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau PIPPK ini sudah berjalan dengan cukup optimal, tetapi masih belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan. Selanjutnya, PIPPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis setelah adanya evaluasi dan lain sebagainya.
seperti yang disampaikan oleh Reka tadi. Selain itu, faktor pendukungnya adalah adanya pemerataan pembangunan, dukungan anggaran sebesar 100 juta bagi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, serta adanya penyiapan instrumen pedoman teknis. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu adanya perbedaan pola pikir di antara lembaga-lembaga kewilayahan, masih minimnya penyerapan anggaran, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga kewilayahan. Jadi begitulah tugas akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.